Halo semua, kembali lagi di DRB Nem bareng saya DRB Arif Setiawan. Nah, kemarin tiba-tiba di mobil ini AC-nya itu gak dingin. Padahal itu saya pakai di malam hari, tapi AC itu hanya keluar anginnya saja. Nah, setelah itu besoknya saya coba cek di rumah sendiri ya tentunya. Saya cek di rumah sendiri karena udah punya alatnya juga, manifoldnya itu. Saya cek dan tekanannya itu seperti ini, sangat kosong freonnya. Jadi itulah penyebabnya AC mobil ini nggak dingin gitu. Dan sebenarnya freon AC mobil atau AC setahu saya itu gak akan berkurang pressure-nya, tekanannya selama tidak ada yang bocor. Jadi sebelum saya isi freon lagi ini, saya mau cari di mana letak kebocorannya. Dan ini dia videonya. Sebelumnya saya harus kita kosongkan dulu freonnya, kita buang, baru kita cabut selang-selang yang kayak di sambungan evaporator, terus sambungan kondensor, dan juga di sambungan kompresornya. Selang-selang pipa tersebut kita cek semua, kita ganti sealnya. Dan sorry, penggantian seal videonya nggak sempat terekam karena gantinya waktu itu sendiri gitu. Dan setelah saya cek semua sambung-sambungan, ini waktunya isi freon. Nah, ini isi freon ini nggak sulit-sulit amat juga ya, cukup mudah. Yang pertama tentunya kita harus vakum dulu karena freon tipe R134A ini itu sangat nggak boleh ada udara lain, oksigen atau campuran air di dalam pipa atau evaporator di saluran AC tersebut gitu. Jadi kita harus vakum, benar-benar vakum. Kita vakum sampai suhunya itu minus gitu. Dan setelah divakum, kita jangan langsung buru-buru isi dulu ya. Kita biarkan sekitar 15 atau 30-an menit sambil ngecek apakah ada udara yang bocor gitu, atau sambungan-sambungan tadi yang masih kurang rapat. Dan ini sudah saya biarkan sekitar 15-30 menit. Ternyata vakumnya tetap di angka minus. Itu artinya tidak ada sambungan-sambungan yang bocor pada mobil ini gitu. Oke, saatnya kita isi freon. Freonnya ini yang pertama itu dalam kondisi mesin mati dulu ya. Kita buka lewat pipa yang high pressure gitu. Ini harus kondisi mati ya, dan kita bukanya high pressure-nya nggak boleh terlalu gede gitu. Dikit-dikit aja bukanya. Setelah dirasa cukup dan sudah nggak bisa nambah, barulah kita tutup selang yang high pressure ini, baru kita nyalakan mesin mobilnya serta AC-nya juga. Nah, tujuannya apa tadi mengisi lewat high pressure? Itu tujuannya untuk mengisi freon agar si kompresor itu bisa bekerja, karena kompresor itu nggak bakal bekerja jika tanpa freon sedikit pun. Nah, ini sudah terpasang, baru kita buka pelan-pelan juga ya, nggak perlu terlalu banyak-banyak gitu. Kita bukanya lewat yang low pressure gitu. Kita isi terus sampai sekitar yang low-nya itu 30 PSI ya, dan yang high-nya nanti itu sekitar 200. Kita isi terus sampai ini kalengnya itu habis ya. Satu kaleng ini biasa
terus ada teman atau orang satu lagi buat apa, buat masuk ke dalam dan juga tekan gas sekitar ya kurang lebih 2000 rpm sampai nanti dapat apa, tekanan yang diinginkan, yaitu 30 yang low pressure dan juga sekitar 200-an untuk yang high pressure gitu. Oke, dan ini dia udah selesai. Dan ini pengisiannya udah selesai. Di apa, kita tes pakai termostat juga, suhunya juga lumayan dingin sekitar 7 derajat ya ini ya, di bawah 10 itu cukup normal untuk kondisi sebuah AC mobil itu. Oke, dan saat ini adalah saya coba ya mobilnya gimana kondisi buat jalan, dan kebetulan ini kondisinya memang agak gerimis ya. Tapi tadi pas saat di rumah itu belum gerimis dan suhunya sudah segitu 7 derajatan. Oke, nah itu dia cara mengisi freon sekaligus mengecek kebocoran. Karena sebenarnya freon itu nggak bisa berkurang ya kalau nggak ada yang bocor. Jadi kalau ada freon yang tekanannya tiba-tiba habis, itu jangan asal apa, cuman isi freonnya aja. Lumayan kan kalau di bengkel sekitar 200-an atau 250-an kan. Nah, lebih baik kita cek dulu di mana cari titik bocornya atau ada yang rusak bagian-bagian lain-lain gitu. Kita cek dulu, barulah kita isi freon. Karena cukup buang-buang duit juga ya kalau kita asal-asal isi. Nah, oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton.